Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini Uni mau bagiin resep 4 resep pempek yang enak-enak, lembut, tidak alot. Dan di resep 4 pempek ini bisa dijadiin ide jualan maupun jualan langsung maupun juga di frozen dengan cara kita vakum ya teman-teman. Untuk plastik vakumnya ini aku pakai ukuran yang kecil. Satu plastik vakum ini berisi 10 pempek dan cukup pempeknya. Nih kalau di frozenin seperti ini ya teman-teman. Pokoknya ini ide jualan cuan banget loh. Buat yang penasaran apa aja bahannya dan cara bikinnya bagaimana, yuk simak video aku sampai selesai ya. Terima kasih. Saya sudah siapkan ikan giling, saya pakai yang surimi sebanyak setengah kilogram. Harganya 18.000. Tambahkan setengah sendok makan garam halus. Lalu saya campurkan ikan dan garamnya sampai tekstur ikannya mengental seperti di video atau tercampur merata. Untuk selanjutnya, saya tambahkan 1 butir telur. Di sini saya tidak menggunakan air lagi karena ikannya sudah mengandung air. 3 siung bawang putih yang udah digiling halus, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok makan penyedap rasa. Terus saya tambahkan biar gurih setengah sendok makan micin atau boleh di skip. Terus saya campurkan semua bahan ini sampai semuanya tercampur merata. Nah, kalau sudah tercampur merata seperti di video, langkah berikutnya saya akan tambahkan dengan tepung tapioka. Ini saya pakai tepung tapioka cap tani sebanyak 300 gram ya teman-teman. Kalau nggak ada tapioka cap tani boleh diganti merek apa saja ya. Lanjut, saya campurkan dengan teknik bolak-balik seperti saya membuat pempek yang lainnya agar adonan pempeknya itu tidak alot. Tambahkan kembali sisa dari adonan tepung tapiokanya. Lanjut, saya campurkan kembali sampai adonan pempeknya ini sudah tercampur merata. Nah, adonannya ini kalau sudah tercampur merata bakal seperti ini ya teman-teman. Nah, udah padat ya teman-teman adonannya. Dan ini siap saya bentuk untuk pempek telur dan lenjer. Ini saya sisihkan. Langkah selanjutnya saya sudah siapkan alas untuk membentuk pempek. Kemudian saya taburi dengan tepung tapioka. Saya ratakan seperti di video. Karena saya mau membuat pempek telur, saya sudah siapkan 2 butir telur, tambahkan sedikit garam. Kemudian saya kocok-kocok sampai tercampur merata. Dan tangan saya sudah bersih, saya beri baluran tepung tapioka ya teman-teman, supaya pada saat membentuk pempeknya itu tidak lengket. Di sini saya ambil atau saya ukur dengan ambil 1 sendok makan adonan. Untuk yang pertama saya mau bentuk pempek lenjer seperti di video, dipipikan terus digerus-gerusin aja, rapikan di bagian sampingnya ya teman-teman. Nih sudah selesai pempek lenjernya, gampang banget bikinnya. Nah kalau udah jadi, udah ngebentuk pempek lenjer, saya mau bikin lagi nanti pada saat mau nyemplunginnya bersamaan saja. Nah, pempek lenjernya udah jadi ya teman-teman. Ini siap kita cemplungkan. Selanjutnya saya mau kasih tutorial mau ngebentuk pempek telur. Nah, di sini pempek telurnya itu saya bentuk membulat. Terus saya pipihkan dengan menggunakan jempol. Jangan lupa tangannya diberi tepung agar tidak lengket. Selanjutnya saya beri isian telur ya secukupnya saja, setengah dari adonan pempek. Saya cubit-cubit kiri kanan dan tengahnya. Nih gak bocor. Nih pempek telurnya udah jadi. Kemudian saya mau bikin lagi. Nah dibentuk membulat dalamnya dengan menggunakan jempol. Terus itu masukkan adonan telur setengah dari adonan pempek telurnya ya, kemudian dipipihkan seperti di video. Nah ini udah selesai. Kemudian saya sudah siapkan air mendidih. Saya masukkan
pempek lenjer terlebih dahulu. Nah, ini pempek lenjernya kita masukkan. Nah, kemudian saya mau masukkan juga pempek telur. Nih, adonan pempek telurnya langsung saya masukkan. Nah, kalau udah semua pempek lenjer dan pempek telurnya dimasukkan ke dalam panci, di sini sudah mendidih ya, teman-teman. Kita tunggu sebentar lagi. Kalau sudah mengapung seperti di video, artinya pempek-pempeknya ini udah matang. Nah, langkah selanjutnya saya angkat dengan menggunakan saringan. Nih, saya angkat pempeknya ya, teman-teman. Ini langsung saja saya sisihkan. Nah, kalau udah semua pempeknya diangkat, kemudian siap kita plating ya, teman-teman. Ini dia pempek telur dan pempek lenjernya udah jadi. Satu resep ini menghasilkan 40 pieces pempek telur dan lenjer. Ini ukuran pempeknya sedang-sedang ya, teman-teman, gak terlalu kecil. Kalau misalnya mau hasil pempeknya jadi lebih banyak lagi, boleh adonannya dikurangi saja. Ini saya mau cobain dengan cuko kentalnya ya, teman-teman. Resepnya sudah pernah saya share ya. Nih, dicocol pakai cuka pempek. Bismillah. Rasanya bener-bener enak. Pempeknya lembut, tidak alot. Pokoknya rasanya mantep banget, apalagi pakai cuko kental seperti ini. Oke teman-teman, sekian dulu ya video aku hari ini. Semoga video aku bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Nantikan video aku selanjutnya ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Happy cooking! Seperti biasa, sudah aku siapkan wadah. Dan ini ada 1 kg ikan giling. Aku pakai ikan giling kakap. Kalau nggak ada, kalian bebas mau pakai ikan giling apa aja ya, teman-teman. Aku pindahkan ke dalam wadah yang udah aku sediain. Untuk 1 kantong itu setengah kilo, jadi 2 kantong itu 1 kilo. Langkah berikutnya, aku mau masukkan perbumbuannya ya, teman-teman. Di sini saya mau masukkan terlebih dahulu untuk 1 butir telur. Nah, kemudian untuk penyedapnya 1 sendok garam, setengah sendok micin, 1,5 sendok makan penyedap rasa, 1 sendok gula pasir, setengah sendok lada ya. Kemudian 3 siung bawang putih supaya pempeknya jadi lebih enak. Kemudian aku campurkan semuanya ya, teman-teman. Oh ya, di sini saya menggunakan bawang putih dan lada bukan karena ikannya yang busuk, tapi biar rasanya jadi lebih enak. Aku lebih suka kalau pempek itu ditambahin bawang putih dan lada, rasanya jadi lebih enak ya, teman-teman. Nah, kalau adonannya udah tercampur merata, kemudian udah padat, di sini aku tambahkan 4 sendok makan minyak goreng ya, teman-teman. Kemudian aku campurkan ya. Nah, setelah semuanya dicampurkan, aku mau masukkan tepung tapioka ya, teman-teman. Di sini saya menggunakan tepung tapioka merek Cepterong sebanyak 600 gram ya, teman-teman. Kalau kalian ada tepung tapioka Captani juga boleh, karena aku ada stok yang ini, jadi aku pakai sagu terong atau tepung tapioka Capterong. Ini aku masukkan semua sisa tepung tapiokanya ya, teman-teman. Aku campurkan kembali. Nah, nanti kalau semua bahan ini sudah tercampur merata atau sudah susah untuk diaduk, artinya adonan pempeknya udah tercampur semuanya ya, teman-teman. Ini teksturnya padat. Kemudian aku sisihkan dan di sini sudah saya siapkan alas untuk mengegrus pempeknya. Kemudian ini cetakan pempek keriting. Kalau kalian nggak ada cetakan pempek keriting seperti di video, kalian boleh menggunakan plastik segitiga. Kemudian spatula dibaluri dengan tepung tapioka agar tidak lengket.
Selanjutnya aku ambil 1,5 sendok adonan pempek, kemudian aku grus dengan menggunakan cetakan pempek keriting seperti di video ya teman-teman. Gak lupa tadi sebelumnya aku baluri dengan tepung tapioka. Nah, untuk membentuk pempek keritingnya seperti di video ya teman-teman, teknik mundur dan ke depan. Kalau nggak ada cetakan pempek keriting seperti di video, kalian bisa menggunakan plastik segitiga ya teman-teman. Nah, ini pempek keritingnya udah kelihatan, udah padat, udah besar banget. Kemudian aku ratakan dan menggunakan spatula. Nah, ini pempek keritingnya udah selesai. Nanti aku mau rebus ya. Ini aku mau bikin banyak dulu pempeknya, baru nanti aku rebusnya bersamaan. Nih, pempek keritingnya belum direbus aja udah jumbo seperti ini. Apalagi kalau udah direbus, wow, jadi lebih mengembang ya, teman-teman. Udah selesai, udah banyak. Kemudian udah aku siapkan wadah panci, air udah mendidih, udah aku beri minyak goreng agar pempeknya tidak lengket. Kemudian aku masukkan semua pempek keriting ya. Nah, ini aku udah masukkan. Aku bikinnya ini cuman 12 aja ya teman-teman, karena sisanya mau bikin pempek telur ya. Nah, untuk pempeknya udah mengapung ya teman-teman. Ini pempeknya mau aku angkat ya teman-teman. Nah, nanti setelah selesai diangkat semuanya, pempek keriting ini bakalan aku kukus lagi ya teman-teman, supaya pempeknya itu tidak berlendir dan nanti teksturnya nanti biar lebih lembut ya teman-teman. Aku pindahkan ke wadah kukusan ya teman-teman. Nah, kalau udah masuk semua di sini pempeknya aku kukus lebih kurang 15 menit. Kalau udah 15 menit pempek keritingnya dikukus, ini pempeknya udah selesai dikukus, kemudian aku mau sisihkan ya teman-teman. Nih, tampilan pempeknya udah menggoda banget, besar-besar, pokoknya ini padat ya teman-teman. Pempek keritingnya aku angkat ya, kemudian aku biarkan hingga dingin. Pempek keritingnya ini udah jadi, udah dingin, tetap aja memang dia ngembang, medok, dan jumbo ya teman-teman. Nih udah bisa dilihat dari tampilannya, cantik banget. Pempeknya ini teksturnya padat dan tetap lembut ya. Nih satu pempek aja ukurannya besar seperti ini. Ini aku mau cobain pempek keritingnya dengan cukup pempek yang kental, pedas, asem, dan enak banget. Bismillah. Nih aku cobain dulu ya teman-teman. Rasanya enak banget, mantep, pempeknya padat, lembut, cukup pempeknya juga kental, pedas, asam, dan manis, pokoknya rasanya enak banget. Oke teman-teman, sekian dulu video aku hari ini, nantikan video aku selanjutnya. See you next video, bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Happy cooking. Di sini sudah saya siapkan ikan giling. Ini saya pakai ikan giling yang surimi. Ikan giling surimi ini sebanyak 500 gram. BTW ikan giling surimi itu dari sari-sari ikan ya. Boleh pakai jenis ikan lain juga boleh. Tambahkan 1 butir telur. Tambahkan setengah sendok makan garam halus, setengah sendok makan penyedap rasa. Kemudian tambahkan setengah sendok micin. Untuk bawang putih 3 siung sudah dihaluskan. Nah, di sini aku pakai 3 siung bawang merah cincang atau boleh pakai bawang merah yang sudah digoreng sebanyak 1 sendok makan. Karena kalau pakai bawang merah goreng itu nanti aromanya itu lebih harum dan lebih enak juga ya. Untuk santannya saya pakai santan instan. Ini karena setengah kilo ikan saya cuma pakai setengah saset saja. Nah, untuk bahan-bahan sudah semua dicampurkan. Aku aduk hingga tercampur merata sampai adonannya mengental ya teman-teman. Nah, maksud dari mengental itu seperti ini. Adonannya sudah mengental seperti ini. Aku juga mau tambahkan 2 sendok makan 2 sendok makan minyak goreng. Ini aku masukkan 2 sendok makan minyak gorengnya ya teman-teman.
Nih, kemudian aku aduk kembali. Nah, ini aku aduk sampai semuanya tercampur merata. Nah, kalau udah nanti semua adonannya tercampur rata, kemudian aku masukkan tepung tapioka. Di sini saya pakai tepung tapiokanya Cap Tani sebanyak 200 gram ya, teman-teman. Di sini juga saya masukkannya secara bertahap. Dan saya campurkan dengan teknik aduk bolak-balik seperti ini, cukup pelan-pelan aja ya, teman-teman. Nah, kalau seperti ini, tadi masih ada sisa adonan tapioka. Aku tambahkan juga 2 sendok makan tepung terigu. Nih, tepung terigunya cukup pakai 2 sendok ya, teman-teman. Kemudian aku campurkan kembali. Sama seperti biasa dengan menggunakan teknik aduk bolak-balik seperti di video ya, teman-teman. Dan adonannya seperti ini. Sudah padat dan tidak encer ya, teman-teman. Nah, adonan sudah seperti ini. Kemudian adonannya sudah siap untuk digoreng. Nih, tekstur adonan pempeknya seperti ini ya, teman-teman. Nah, untuk cara menggorengnya, ini aku sudah cuci ya tangannya. Ini seperti sama kayak kita bikin pentol bakso. Nih, diulih seperti itu. Terus sendoknya itu aku celup di air. Nanti pada saat numpahin ke minyaknya itu enggak lengket ya. Nah, ini aku udah siapin minyak goreng. Nah, ini minyak gorengnya ini aku tes dulu udah panas atau belum, dan ternyata ini udah panas. Kemudian langsung saja aku masukkan adonan pempek adaannya ke minyak goreng panas ya, teman-teman. Untuk minyak gorengnya ini tetap stabil ya, teman-teman. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, tapi sedang ya, teman-teman. BTW, masukin pempek adaannya itu harus minyaknya dalam keadaan panas supaya pempeknya nanti membulat dengan sempurna dan tidak kempes ya, teman-teman. Nih, aku masukkan adonannya. Ini adonan pempek adaannya udah penuh sepertinya ya, teman-teman. Nah, ini biarkan pempeknya ini mengapung dengan sendirinya. Jangan langsung dibalik kalau belum mengapung. Nah, kalau lengket seperti di video ini, boleh dipisahkan satu sama lain ya. Guna dipisahkan itu supaya pempeknya nanti kalau dia matang, nanti dia bakal bolak-balik dengan sendirinya. Nah, kalau udah membolak-balik sebanyak 3 kali, biasanya pempeknya udah matang ya. Kalau udah membolak-balik sendiri sebanyak 3 kali, jangan sampai pempeknya ini pecah ya, nanti takut kempet. Dan kalau udah matang, yang udah membolak-balik, ini aku mau angkat. Nah, di sini pada saat kita angkat, kita kayak bolak-balik atau kayak di saringan seperti di video itu supaya pempek adaannya membulat ya. Nih, pempeknya menul-menul kan ya, teman-teman. Bulet-bulet nih, udah ngiler banget. Nih, pempeknya nanti menul-menul, pada saat dingin juga tetap menul-menul dan tidak kempes. Nah, ini dia teman-teman, pempek adaan yang udah dingin. Dia ini tetap menul-menul dan tidak kempes ya, teman-teman. Pokoknya kalian jangan lupa dicobain dengan teknik menggorengnya, membentuknya, dan apinya juga harus tetap konsisten ya. Nih, pempeknya ini bulat-bulat, menul-menul, lembut ya, teman-teman. Ini tidak alot sama sekali, pempeknya bener-bener lembut. Nih, udah bisa dilihat dengan teksturnya ya, teman-teman. Jangan lupa pakai cuka juga. Ini pakai cukanya yang kental, enak, asam, manis, dan pedas. Ini aku mau cobain. Nih, pempeknya lembut banget. Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau cobain pempeknya dulu, gimana rasanya. Pempeknya lembut, cukanya juga enak, pedas, asam, asin. Pempeknya ini udah matang sampai ke dalam, nggak mentah tengah ya, teman-teman.
Pokoknya serius, ini enak banget. Nantikan video aku selanjutnya ya. Semoga video aku bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Selamat mencoba. See you next video. Bye bye. Sudah saya siapkan. Ini saya siapkan 2 jenis ikan. Ini yang warna agak kehitaman seperti ini itu ikan sarden, dan yang putih itu ikan parang-parang. Masing-masing 500 gram dan 250 gram. Kalau nggak mau pakai parang-parang juga boleh. Kemudian aku tambahkan 2 butir telur ayam. Ini aku masukkan telur ayamnya. Nah, untuk perbumbuannya ini sudah aku tuliskan setengah penyedap rasa, garam, gula, micin. Kalau micinnya boleh di skip juga nggak apa-apa. Itu ada lada dan ketumbar juga. Ini langsung aku masukkan ke dalam wadahnya. Nah, kalau udah dimasukkan semuanya, langsung saja saya campurkan. Kalau udah tercampur rata, tunggu adonannya sampai mengental ya. Nah, ini diaduk dengan teknik bolak-balik seperti biasa ya teman-teman. Nah, kalau udah mengental seperti ini, lanjut aku mau masukkan itu santan saset yang instan. Ini sebanyak 1 saset, semuanya aku masukkan ya teman-teman. Nah, kalau santannya udah masuk, ini aku ada irisan daun bawang sebanyak 3 lembar. Terus itu aku juga pakai 3 siung bawang putih giling. Ini udah digiling ya teman-teman. Dan aku pakai 1 sendok makan bawang merah goreng. Kalau nggak ada boleh pakai yang cincang ya teman-teman. Itu lebih kurang 2-3 siung. Ini udah dimasukkan. Seperti biasa aku campurkan sampai semua bahan ini tercampur merata. Nah, kalau udah tercampur merata, adonannya seperti ini. Nggak terlalu encer dan nggak juga terlalu kental. Lalu aku masukkan ini pakai tepung tapioka sebanyak 300 gram. Aku masukkan semuanya tepung tapiokanya. Ini aku pakai Cap Tani. Kalau nggak ada boleh pakai yang tapioka biasa, yang merek Terong itu juga bisa ya teman-teman. Lanjut aku tambahkan juga ini tepung terigu sebanyak 4 sendok makan. Kemudian aku campurkan kembali sampai adonan dengan tepungnya itu tercampur merata. Jangan lupa mengaduknya dengan teknik bolak-balik seperti biasa ya teman-teman. Diaduk terus sampai semuanya tercampur merata. Nah, ini adonannya udah tercampur merata, udah padat dan siap dibentuk pempek kulitnya. Nah, di sini teman-teman, saya nggak menggunakan tangan untuk ngebentuk pempek kulitnya. Dengan cara sendok dan centong nasi seperti di video, itu aku pakai tepung terigu dibalur-baluri di centong nasinya. Nih, kalau udah kebalur seperti itu, ambil 1 sendok adonan pempek kulit, taruh di centong nasi, kemudian alas dari sendoknya itu beri tepung, pipihkan sampai membulat seperti centong nasinya. Ini aku ulangi kembali supaya lebih kelihatan lagi tutorialnya ya teman-teman. Nah, udah selesai. Ini minyak gorengnya udah panas. Kemudian langsung aku masukkan pempek kulitnya ke minyak goreng panas. Nih, itu gampang banget ya nuruninnya, nggak lengket sama sekali. Ini tipsnya lebih praktis dan lebih gampang banget. Nah, pempek kulitnya ini jangan lupa dibalik ya teman-teman. Dibalik semuanya. Oh ya, pempek kulitnya ini aku gorengnya itu nggak terlalu garing atau lebih kurang setengah matang aja ya teman-teman. Takutnya kalau udah terlalu matang atau garing pada saat digoreng kembali nanti takutnya terlalu keras. Nih, pempeknya udah dibolak-balik, tunggu sebentar sampai permukaan yang sisinya itu matang. Nah, ini udah pas ya teman-teman pempeknya.
Ini aku mau angkat. Jangan lupa minyaknya ini kita saring dan kita tiriskan ya. Nih pempeknya ini kita angkat. Ini enggak terlalu garing atau setengah matang gitu. Udah aku angkat aja ya teman-teman. Karena nanti bisa kita simpan. Terus kalau mau dimakan tinggal kita goreng kembali sampai garing. Ini aku angkat semuanya ya teman-teman. Nih aromanya harum banget, enak banget pempek kulitnya ya teman-teman. Nah, pempeknya sudah semua diangkat, sudah siap kita sajikan. Nah, ini dia teman-teman penampakan pempek kulit yang garing. Udah aku goreng kembali sampai garing. Ini benar-benar kriuk, enak dan lembut. Dalamnya itu nggak mentah tengah sama sekali. Ini serius enak banget. Rasanya udah pas banget ya teman-teman, mantep. Asin, gurih dan enak. Dan yang pastinya ini lembut, apalagi dicocol dengan cuka pempek yang kental seperti ini. Rasanya benar-benar enak. Oke teman-teman, sekian dulu video aku hari ini. Nantikan video aku selanjutnya ya. Semoga video aku menginspirasi dan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Happy cooking.